khususnya loh ya, umumnya ya untuk kita semua lah, untuk kita semua. Tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan sebuah fenomena alam. Nggak lama lagi kita akan berhadapan dengan sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa, dan ini terjadi untuk yang ketiga kali ya. Hal ini terjadi untuk yang ketiga kali setelah zaman kakek nenek moyang kita Adam dan zaman Nabi Sulaiman ya. Dan ini yang ketiga. fenomena alam yang akan kita temui dalam waktu dekat ini adalah tentang terbukanya sebuah portal, tentang terbukanya sebuah portal peradaban baru, kehidupan manusia mencapai sebuah kejayaan. Namun ini hanya berlaku untuk manusia-manusia yang menyukai kebajikan, ya, menyukai kebajikan dan mau melakukan kebajikan. Bagi manusia-manusia yang tidak menyukai kebajikan, apalagi sampai melakukan, ini tidak berlaku. Ya, ini tidak berlaku. Lah, di dalam kejadiannya atau artinya, sebelum portal besar peradaban kehidupan seluruh manusia di dalam mencapai kejayaannya, ini akan disertai dengan kejadian-kejadian yang sudah tentu sangat menyedihkan, ya, yang sudah tentu sangat menyedihkan. Dan kejadian-kejadian ini akan dimulai setelah tanggal 1 Suro. Sedangkan pembukaan portal itu terjadi pada tanggal 19 Suro, yang sama dengan tanggal 17 Agustus, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Itu awal pembukaannya. Namun sebelum tanggal 19 Suro, dimulai dari tanggal 1 Suro, ini akan ada kejadian-kejadian yang wah. Nah, untuk seluruh kadang saya yang ada di wilayah Papua, NTT, termasuk Sorong panjenengan nih, berusahalah setelah tanggal 1 Suro sampai tanggal 19 Suro tidak bepergian jauh, terkecuali pergi jauhnya untuk menyelesaikan laku murni menuju suci dan dalam tugas negara. Selain untuk menyelesaikan laku murni menuju suci atau dalam tugas negara, berusahalah untuk tidak bepergian jauh. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kejadiannya, dimulai dari tanggal 1 Suro sampai tanggal 19 Suro, jangan ikut campur, jangan cawe-cawe. Nikmati saja kelakuan apapun yang kita lakukan. Selebihnya biarkan. Itu adalah sistem alam ya, sistem alam yang sedang membersihkan dirinya dari kotoran-kotorannya. Jadi kita jangan ikut campur ya, jangan cawe-cawe, biarkan. Yang terjadi biarkan terjadi secara natural, tidak usah ikut campur. Dan ini saya mohon untuk semua ya, untuk semua poro kadang saya. Dimulai dari tanggal 1 Suro, setelah tanggal 1 Suro ya, sampai tanggal 19 Suro, berusahalah untuk tidak bepergian jauh. Terkecuali pergi jauhnya itu untuk menyelesaikan laku murni menuju suci
gembleng gitu maksudnya, datang ke sini gembleng. Atau dalam tugas negara. Selain untuk menyelesaikan laku murni menuju suci, atau dalam tugas negara, berusahalah untuk tidak pergi jauh. Kalau masih di sekitar wilayah sendiri tidak apa-apa, seperti di pabrik tempat kerja itu kan satu wilayah tuh. Maksudnya enggak pergian main kok. Nah, seperti itu. Jangan lakukan itu. Karena sudah pasti kita akan menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang membuat kita pasti akan goyah ya. Goyah. Setidak-tidaknya akan meratap sedih. Dan itu bisa memori laku atau menodai laku kita. Nah, terkait ini, manekung atau gembleng akan saya tutup selama 5 hari. Akan saya tutup selama 5 hari. Dimulai dari tanggal 14 sampai tanggal 19 Agustus ya. Dimulai dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 19 Agustus. Saya tutup manekung atau gembleng. Dikarenakan saya akan bergabung dengan seluruh para leluhur bangsa Barata melakukan perayaan Hastabrata atau melakukan aktivitas menyambut terbukanya portal dari 8 elemen semesta alam. Pada tanggal 14 saya akan bergabung dengan seluruh leluhur untuk melakukan penyambutan ini di titik elemen ke-9. Sedangkan di tanggal 17-nya saya akan bergabung dengan seluruh leluhur saya untuk melakukan ritual penyambutan tentang terbukanya portal ini di titik elemen ke-7. Setelah itu saya akan kembali ke pesanggerahan untuk membuka kembali kesempatan manekung atau gembleng. Lah untuk seluruh kadang saya yang mungkin punya waktu dan kesempatan ingin ikut serta dengan saya menyambut, melakukan ritual atau melakukan aktivitas menyambut terbukanya portal, saya persilahkan datang. Nanti saya akan beritahu alamatnya. Karena saya akan mengikuti acara ini di 2 titik. Pertama, di titik elemen ke-9. Yang kedua, di titik elemen ke-7. Dan selama itu, kesempatan manekung atau gembleng saya tutup. Sedangkan untuk para kadang yang ada di luar sana yang kemungkinan ingin ikut bersama saya, maka saya persilakan untuk mendatangi alamatnya. Nanti akan saya share alamat, 2 titik alamat yang akan saya ikuti acaranya. Dan kemungkinan acara yang paling besar itu adalah di titik elemen yang ke-7. Karena di titik elemen yang ke-7 ini bersifat universal atau bersifat umum, bisa dikunjungi banyak orang. Bisa dikunjungi banyak orang bagi yang berminat ikut menyaksikan. Tapi di titik elemen ke-9 ini bersifat pribadi. Mungkin kalau ada yang mau ikut, kuotanya terbatas. Jadi saya batasi sekitar 100 orang saja. Tidak bisa lebih dari 100 orang. Tapi nanti di titik elemen ke-7 bisa lebih dari 100 orang bisa ikut. Dan di titik titik elemen ke-7 ini nanti akan diadakan sebuah acara ya, acara syukuran secara umum, enggak secara gaib maksudnya ya, enggak secara gaib.
tapi secara umum, mengadakan selamatan secara umum. Dan titik yang ketujuh ini ada di lereng Gunung Lawu, dan titik elemen kesembilan ada di Jenggolomanik. Jadi nanti acara penyambutan terbukanya portal saya ada di Pesanggerahan ini. Karena apa? Karena titik elemen ke-9 adanya di Oro-Oro Ombo, dan Oro-Oro Ombo terletak sekitar 50 meter dari Pesanggerahan ini. Itu titik elemen ke-9. Sedangkan titik elemen ke-7 itu adanya di lereng Gunung Lawu. Jadi setelah melakukan acara di sini, saya akan langsung meluncur ke Gunung Lawu, bergabung dengan teman-teman saya di sana dan seluruh leluhur saya yang pasti orang awam tidak akan bisa melihatnya. Nanti alamat tepatnya akan saya share secara umum di internet. Cuma yang perlu diketahui, kuota untuk ikut bersama saya menyaksikan terbukanya portal di titik elemen ke-9 terbatas, yaitu 100 orang, tidak bisa lebih. Tapi kalau di titik elemen ke-7 yang berada di lereng Gunung Lawu itu tidak terbatas. Artinya bisa lebih dari 100 orang yang ikut. Ya nanti kita bisa langsung jumpa di sana, tidak perlu ke Pesanggerahan dulu, bisa langsung menuju ke tempat. Karena titik elemen ke-7 yang terletak di Gunung Lawu itu merupakan pertapaan dan patirtan yang sangat terkenal. Jadi kalau alamatnya sudah saya beritahu, tidak mungkin tidak tahu, karena itu tempat religi, wisata religi. Dan pada saat itu wisata religi di tempat tersebut akan ditutup, ya, karena khusus diadakan sebuah acara penyambutan pembukaan portal. Rahayu, Pak. Rahayu. Wah, Bang Asgar. Dari mana ini? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Luar biasa. Mantap. Selamat. NTT. Dari NTT. Santai dulu. Nanti untuk Mbak E tolong disampaikan salam saya di seluruh kadang di Sorong ya, untuk tanggal itu. Jadi kita enggak perlu neko-neko, enggak perlu macam-macam, enggak perlu apa-apa, enggak perlu. Cukup nikmati saja rasanya kelakuan kita sendiri loh ya, jangan kelakuannya orang lain. Kalau kelakuannya orang lain yang kita nikmati, wah kacau nanti. Bisa senewan kita. Cukup itu, ndak usah cawe-cawe, ndak usah ikut campur apapun yang terjadi. Karena apa? Karena itu memang alam sedang membersihkan dirinya gitu. Jadi ndak ada yang bisa menghalangi, yang mampu menghalangi ndak ada. Saya beri contoh, saya membersihkan daki saya sendiri, siapa yang bisa menghalangi? Ya, sama halnya seperti itu. Sama halnya. Jadi biarkan terjadi apa yang harus terjadi. Biarkan terjadi secara natural. Cuma itu tadi sampaikan, kalau mungkin ada kadang dari Sorong yang ingin ikut menyaksikan terbukanya portal tersebut, nah, katakan di situ ya. Nah, jadi Pak Web mengikuti 2 titik, tidak. Kalau 9 titik, waduh, capek, nggak mampu lah. Jadi saya ambil yang inti saja. Inti yang ke-9 dan inti yang ke-7. Yang mungkin yang bersifat umum dalam jumlah besar, artinya lebih dari 100 orang,
Itu di titik ke-7, yaitu yang ada di lereng Gunung Lawu. Ya. Di sana juga mungkin saya bawa kadang saya sendiri, teman-teman saya juga membawa kadangnya sendiri-sendiri. Nanti ketemu di situ. Ketemu situ kita melakukan selamatan, terus ya mungkin kita sharing ya, sharing. Ya acaranya besar lah. Bisa dikatakan acara besar di situ ya. Karena dari beberapa sahabat-sahabat saya akan ngumpul di situ, membawa kadangnya masing-masing yang ingin ikut menyaksikan terbukanya sebuah portal itu. Namun jangan risau, walaupun sebelum portal itu dibuka secara umum ya, tapi walaupun secara umum tetap orang awam tidak bisa menyaksikan. Terlebih lagi orang-orang awam yang tidak menyukai kebajikan sama sekali dianggapnya tidak terjadi apa-apa, dianggapnya nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada fenomena alam apapun menurutnya. Walaupun sebelumnya akan ada kejadian-kejadian yang sudah pasti itu akan menyedihkan kita lah. Karena apa? Karena yang mengalami kan saudara-saudara kita. Kita tidak mengalami, tapi saudara-saudara kita akan mengalami. Bagaimana kita tidak akan bersedih? Tapi jangan khawatir, jangan risau. Apapun yang dilakukan oleh alam tidak akan menyentuh diri kita. Kalau kita tidak ada karma di situ. Kalau kita tidak ada karma di situ, kita tidak akan tersentuh. Jadi jangan risau, jangan takut. Lah untuk Pak Juslan sendiri, dikarenakan pintu gerbang ini Pak Juslan temui di saat Pak Juslan sudah usia segitu, maka tidak ada senjata lain. Ya, tidak ada alat lain, tidak ada senjata lain selain Wahyu Pancalaku atau iman. Ya, Pak Juslan. Nanti saya bantu ya. Dan kemungkinan besarnya para kadang kita yang tadinya seakan-akan gitu ya, yang tadinya seakan-akan mengalami kendala untuk melakukan manekung atau gembleng, nah di detik-detik terbukanya portal ini akan mengalami kemudahan. Jadi tetap bisa berangkat ya, tetap bisa berangkat manekung, tetap bisa berangkat gembleng. Hanya saja mungkin nanti akan tersipasi ketika hari-hari terbukanya portal tersebut. Jadi kalau kadang saya dari Sorong, minta sesuatu dari saya tidak bisa memberikan. Kenapa tidak bisa memberikan? Lawang kita satu rumah. Apa yang ada di rumah itu ya kita miliki bersama. Hanya saja panjenengan belum mampu mengetahui seluruhnya gitu dok kan. Nah untuk bisa mengetahui seluruhnya ya harus dipertahankan, hasil gemblengnya harus dipertahankan. Cuma yaitu tadi motivasi dari saya, nanti ndak perlu neko-neko, ndak perlu macam-macam, cukup nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan saja. Apapun yang terjadi biarkan terjadi dengan natural, nggih, dengan natural. Jadi sebelum tanggal 14 Agustus kalau ada kadang dari Sorong mau manekung mau gembleng, jangan takut ya, berangkat saja. Karena enggak masalah itu ya, bukan masalah. Tapi sebelum tanggal 14 Agustus. Karena tanggal 14 Agustus saya
berhenti. 5 hari lamanya. Nah, tentang alamat di lereng Gunung Lawu nanti saya share secara publik di internet. Bisa diketahui, nanti bisa langsung menuju ke alamat. Kalau mau mengikuti dari awal ya berarti harus ke Pesanggeran dulu, karena acara awal saya di Ororombo.